Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Fadil, saya Muhammad Rizky Abdullah dengan NIM 23224071. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi terkait analisis kasus dari mata kuliah Matematika Lanjut EL 5000 pada bagian aljabar linear. Oke, untuk pembahasan soal yang akan saya lakukan adalah pembahasan soal terkait orthogonalization Gram-Schmidt. Untuk soalnya adalah temukan ortogonal basis dari span X1, X2, dan X3. Oke, untuk nilai X1-nya adalah 1, 2, dan minus 2, X2-nya 1, 0, dan minus 4, kemudian X3-nya 5, 2, dan 0. Nah, untuk melakukan menemukan ortogonal basis dari span X1 dan X2 dan X3-nya, kita memerlukan untuk menginisialisasi vektor ortogonal pertama ya untuk langkah pertamanya. Jadi untuk rumusnya untuk ortogonal pertama adalah P1 sama dengan X1, di mana X1 sudah kita dapatkan di soal, yaitu adalah 1, 2, dan minus 2. Di mana berdasarkan rumus yang sudah kita dapatkan, bahwa P1 adalah nilai dari X1, itu adalah 1, 2, dan minus 2. Oke, selanjutnya langkah 2 adalah menghitung vektor ortogonal kedua. Nah, kita dapatkan rumusnya ya untuk menghitung vektor ortogonal kedua, yaitu adalah dengan mengurangi X2 dengan proyeksi X2 pada V1. Nah, untuk vektor yang kita butuhkan sudah kita dapatkan ya, untuk vektornya adalah X2 dan V1. Nah, untuk step pertamanya kita harus mengkalkulasikan X2 dot produk dengan V1, yang mana X2 dot produk V1 yaitu adalah 1 dikali 1, 0 dikali 2, ditambahkan ya, kemudian minus 4 ditambahkan minus 4 dikali minus 2, yang hasilnya adalah 9 ya. Kemudian untuk bagian selanjutnya kita harus mengkalkulasikan V1 didot produkkan dengan P1-nya itu sendiri, dimana untuk V1-nya 1 dikali 1 atau 1 pangkat 2 ditambahkan 2 pangkat 2, kemudian ditambahkan minus 2 pangkat 2, dan didapat ke hasil 9. Untuk bagian atas dan bawahnya sama-sama 9, bisa kita lihat ya. Selanjutnya tinggal kita proyeksikan ya, itu tinggal dot produkan saja nilai 1 ini ya terhadap dengan P1 maksud saya, itu adalah 1, 2, dan minus 2. Nah, untuk mendapatkan nilai V2 kita harus mengurangi nilai X2 yang sudah kita dapatkan dari soal ya, dikurangi dengan proyeksi X2 terhadap P1. Nah, kita kurangi ya, X 1 dikurang 1, 0, 0 dikurang 2, minus 2, minus 4 ditambah 2, maksudnya tambah 2 karena minus 4 dikurang minus 2, jadi 2, minus 2 hasilnya. Oke, selanjutnya untuk langkah ketiga, nah, itu adalah menghitung vektor ortogonal ketiga ya. Cukup menarik di sini karena terdapat perbedaan nilai ya dari yang saya lakukan dan contoh yang ada di PPT. Nah, untuk rumusnya saya masih menggunakan rumus yang sama dari PPT ya, yaitu adalah untuk mencari V3 kita harus mengurangi X3 dikurang X2 yang diproyeksikan terhadap P1 dan X2 yang diproyeksikan terhadap P2. Nah, selanjutnya ya kita bisa lihat untuk vektor-vektor yang sudah kita perlukan sudah ada ya, yaitu vektor X3, X2, V1 dan V2-nya ya sudah ada. Tinggal kita dot produkan nilai yang dibutuhkan. Nah, yang pertama saya akan melakukan dot produk terlebih dahulu dari X2 dan V1, di mana untuk dot produk X2 dan V1 adalah 1 dikali 1 ditambah 0 dikali 2 ditambah minus 4 dikali minus 2, yang hasilnya adalah 9. Kemudian untuk tahap selanjutnya kita dot produkan V1 dengan V1 ya.
kita dot produkkan V1 dengan V1 itu 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 maksudnya ditambah minus 2 pangkat 2 yang hasilnya adalah 9. Nah, setelah nilai yang kita cari sudah dapat ya 9/9 itu 1 ya, tinggal kita dot produkkan dengan vektor ortogonal pertamanya ya. Kita sudah dapatkan vektor ortogonal pertamanya, kita dapatkan lagi nilai sama ya, yaitu 1, 2, dan minus 2. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal kalkulasikan X2 dot product dengan V2. Nah, kita langsung diprodukkan saja X2 dan V2. 1 dikali 0 ditambah 0 dikali minus 2 ditambah minus 4 dikali minus 2 yang hasilnya ada 8. Selanjutnya kita dot produkkan V2 dengan V2. Berikut ya hasilnya, karena dikalikan dengan dirinya sendiri maka tinggal dipangkatkan saja pangkat 2 dan hasilnya ada 8. Nah, kita sudah dapatkan nilai di sini ada 8/8 atau 1, tinggal di dot produkkan dengan V2, di mana V2 adalah sudah kita dapatkan juga ya, adalah 0, minus 2, dan minus 2 ya. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita dapat ya ke rumusnya. Kita masukkan X3 dikurangi proyeksi X2 ke V1, kemudian dikurangi proyeksi X2 ke V2. Nah, kita dapatkan hasil seperti ini ya. 5 dikurang 1 dikurang 0 ada 4, 2 dikurang 2 dikurang minus 2 sama dengan 2 ya. Kemudian 0 dikurang minus 2 dikurang minus 2, hasilnya adalah 4. Nah, yang menarik di sini terdapat perbedaannya dengan pengerjaan yang ada di PPT sebelumnya ya. Mungkin saya perlihatkan, karena di sini menurut saya terdapat kesalahan ya kalau mengikuti rumus yang ada di PPT-nya. Kalau di sini X2 seharusnya nilainya adalah nilai X2 itu sendiri ya, 1, 0, dan minus 4. Tapi di sini dimasukkan 5, 2, dan 0. Dan terdapat perbedaan hasil untuk ortogonal ketiganya ya. Untuk ortogonal ketiganya di sini 4, minus 1, dan 1. Dan berdasarkan hasil yang sudah saya kalkulasikan yang sebelumnya, hasilnya adalah seperti ini ya, 4, 2, dan 4. Jika kita mengikuti cara yang ada pada rumus, seharusnya cara yang sudah saya lakukan adalah cara yang lebih tepat. Karena yang dimasukkan ke dalam rumus ini adalah nilai dari X2-nya ya, bukan dari nilai X3. Ini adalah nilai yang dimasukkannya salah. Ini yang benar. Dan untuk nilai akhirnya adalah seperti berikut ya, untuk ortogonal basis span X1, X2, X3-nya. Untuk ortogonal basis ortogonal pertamanya 1, 2, minus 2, kemudian ortogonal keduanya 0, minus 2, minus 2, masih sama ya untuk V1 dan V2-nya, yang bedanya hanya di V3, karena ada kemungkinan pada langkahnya terdapat kesalahan memasukkan nilai ya. Dan untuk berdasarkan perhitungan saya, nilainya adalah sebagai titik 4, 2, dan 4. Nah, ini perbedaannya hanya di sini saja. Seharusnya sepertinya seharusnya saya yang lebih perhitungan saya yang lebih tepat. Mungkin sekian dari saya, Pak Fadil. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.